takrirun, persetujuan. Jadi Nabi tidak mengerjakan, tapi sahabat yang mengerjakan. Nabi menengok, Nabi melihat, tapi tak menegur, tak menyalahkan, diam saja. Berarti itu adalah sunnah persetujuan dari Nabi. Seperti apa? Banyak. Sholat sunat wudu, lalu kemudian sholat sunat sebelum maghrib. Nabi ini tak mengerjakan. Sholat sunat untuk siapa mengerjakan? Bilal. Bilal, aku kok bisa mendengar bunyi terompahmu, bunyi sandalmu di surga. Oh, saya ya Rasulullah, amalan saya ini setiap selesai berwudu, selesai mandi, selesai bersuci, saya sholat 2 rakaat. Nabi tak pernah melakukan. Maka disunahkan karena Nabi setuju tidak menyalahkan Bilal. Sebagaimana juga sahabat sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Nabi sampai menunggu ada sahabat masih sholat sunat. Nabi tak pernah melaksanakan sholat sunat sebelum maghrib. Tapi Nabi tahu ada sahabat melaksanakan, berarti ini namanya sunnah persetujuan, agreement. Kalau bahasa Pak Ade, takrir ya, persetujuan. Maka kita muji-muji, karena sampai sekarang masih banyak kita bisa temukan di media sosial. Kita tak ketemu dengan orangnya langsung. Muji-muji Nabi itu bid'ah, muji-muji Nabi itu haram. Bahkan di puisi atau di karya Hasan bin Sabit menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ahsanu minka lam tarqattu aini wa ajmalu minka kam talidin nisa. Ya Rasulullah, kamu tuh begitu sempurna diciptakan Allah, lam tarqattu aini, aku tidak pernah menengok manusia sesempurna engkau dengan mata saya sendiri ya Rasulullah. Wa ajmalu minka kam talidin nisa, dan bahkan tidak ada sedikit pun, tidak ada satupun perempuan yang bisa melahirkan sesempurna engkau ya Rasulullah. Makanya dalam satu riwayat dikatakan Siti Aminah ini melahirkan Rasulullah bukan sebagaimana ibu-ibu kita. Bagaimana Pak Ustadz? Melahirkan lewat jalur yang sama dengan kita, beda. Tapi Nabi Muhammad disatakan dalam satu riwayat, Aminah melahirkan bukan dari sewajarnya manusia perempuan itu, tapi dia keluar dari antara pusar dan yang di bawah. Ya mungkin sama dengan sesar. Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Karena Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad. Dari saking mulianya Nabi Muhammad lahir, waktu itu para setan iblis tidak bisa menembus langit. Buka Quran surah Al-Jin ayat 8, wa anna lamasnas sama'ah fawajadnaha muliat harsan syadidan wa syuhban. Pada saat itu kata si setan dan antek-anteknya bilang sama Raja Iblis, hari ini aku tak bisa menembus langit, dan aku hari ini tak bisa mengetahui rahasia daripada langit. Jadi sudah tak bisa mendengar lagi. Kalau saya mendekat ke langit, ada anak panah wasyuhban, anak panah yang siap akan menyerangku. Akhirnya kata si iblis rajanya itu, coba kau cari tahu apa masalahnya di dunia ini. Ada apa di dunia ini? Dicari tahu sepelosok, seantero timur tengah, tanah Arab pada waktu itu, ternyata ditemukan di Mekah ada kelahiran seorang bayi yang mungil, yang syajidan, syakiron. Lahirnya dengan keadaan sujud, dia bersyukur. Sudah disebutkan dalam bersenji itu, ternyata itu adalah lahirnya seorang manusia yang paling sempurna, menjadi makhluk, menjadi nabi dan rasul terakhir, dipilih oleh Allah SWT. Bahkan api abadi di Persia yang umurnya 1000 years, umurnya sampai 1000 tahun, tiba-tiba padam karena Rasulullah lahir pada waktu itu. Dan begitu banyak dari riwayat Ibnu Sa'ad dikatakan bahwa di kerajaan Rum, di Romawi itu tiba-tiba datanglah lampu ribuan watt terang begitu saja, tapi padahal tak nampak cahaya dari mana ini. Ternyata itu adalah cahaya bayi Rasulullah SAW. Lalu kita ini yang mengaku cinta dengan Nabi, masa hanya dilewatkan begitu saja kelahiran Nabi Muhammad SAW? Kalau kita tak mampu dengan bersedekah atas Nabi dan atas kemuliaan Rasulullah, setidaknya kita ikut berpartisipasi, duduk di majelis taklim, dan kita banyak bersolawat.